Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, karena adanya permintaan dari beberapa subscriber agar dibuatkan adonan yang ukuran 10 kilo. Jadi ini saya akan coba buatkan adonan 10 kilo sekaligus karena ini juga jam berapa ini? Lihat dulu jam HP dulu. Ya, HP ku dulu. Ini juga persiapan mau buka jualan. Apa yang jualan? Iya. Ini juga persiapan untuk jualan. Biasanya sih saya bukanya itu jam 1, jam 2 sudah buka sih. Cuma ini sudah jam nggak kelihatan ya. Nah, ini aduh mana tadi? Jam 16:05, jam 4 saya baru mau buka. Jadi mungkin ya. Mungkin ini terlambat. Memang terlambat sih, bukan mungkin memang terlambat, karena biasa bukan jam 1, jam 2 sudah buka. Karena ini juga hari Senin. Biasanya itu saya buat konten itu biasanya hari Jumat atau hari Sabtu, paling lambat hari Ahad biasa saya buat konten. Tapi qadarullah saya hari Kamis KO, Kamis, Jumat, Sabtu saya nggak bisa bangun. Ahad kemarin sudah alhamdulillah sudah mendingan. Tapi saya nggak mau paksakan bikin konten, jadi terpaksa ini hari Senin baru buat konten, mungkin hari Selasa atau hari Rabu baru saya upload videonya karena butuh diedit sedikit untuk di cut karena kalau tidak di cut dia biasanya durasinya panjang. Tapi nggak apa-apa, masih disayang sama Allah karena masih dikasih sakit. Soalnya sakit kan sebagai pengurang dosa, jadi Allah masih sayang sama saya, jadi dikasih sakit. Ya, alhamdulillah sekarang sudah cukup fit, meskipun belum fit betul sih. Ya, saya minta keikhlasan doanya agar Allah segera membuat saya fit kembali, agar saya bisa membuat konten-konten lagi yang insya Allah bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi kali ini saya akan buatkan resep untuk martabak 10 kilo. Ini asli yang saya jual tiap hari ya guys. Jadi biasanya kan orang ada yang dijual itu disembunyikan, saya tidak. Seperti yang saya bilang, selalu saya bilang bahwa tidak ada yang saya rahasiakan untuk di semua video di channel ini, nggak ada yang saya rahasiakan. Yang jelas saya bilang ini resep untuk jualan, jelas saya tidak ada rahasiakan, kecuali kalau saya eksperimen pakai resepnya orang, yaitu saya kasih tahu kalau ini bukan resep saya untuk saya jual, tapi saya hanya praktek untuk resepnya orang. Jadi ini bahan-bahan juga sudah saya siapkan sih, sudah hampir semua. Ini air. Saya pakai takaran gayung ya guys. Ini gayung sekitar 1200. Ini sudah 9, hampir 9,5, 9,5. Ya, hampir 9,5. Karena ini masih ada sisanya, ini nanti untuk melarutkan soda kue, karena biasa saya itu gula, telur, soda kue biasanya di akhir. Jadi untuk takaran apa namanya? Air sendiri biasanya saya kasih semua, hanya saya sisakan sedikit setengah gayung untuk melarutkan soda kue saja. Jadi sekarang kita mulai ya guys. Saya akan tunjukkan satu persatu. Ini air sudah saya bilang tadi 9,5 gayung, satu gayung sekitar 1200. Jadi setelah itu kita masukin apa ini, susu bubuk biasa saya pakai 1 sendok teh atau 1 sendok teh penuh sih. Jadi karena ini setara dengan sendok makan ya guys, kalau sendok makan dia nggak bisa turun, jadi saya pakai sendok makan yang model plastik. Ini saya kasih 5 ya guys, karena sendok makan, tapi saya kasih 5 full. 1, 2, 3, 4, 5. Susu bubuk bisa pakai Denko, tapi saya pakai merek apa ya? Lupa saya, Duva atau apa itu, lupa saya. Yang jelas kalau ini hampir sama dengan Denko sih kalau saya lihat dari bau sama rasanya. Jadi harganya saya juga lupa, sempat dikasih tahu penjualnya, cuma saya lupa harganya. Ini kuning telur seperti biasa saya pakai cap burung robin. Untuk 1 kilo bisa 1, bisa setengah, tapi saya biasanya cuma setengah sih atau nggak sampai, karena hanya agar martabak itu tidak pucat saja. Jadi dikasih seadanya saja. Saya biasanya 1 pernah.
Kalau satu agak kuning sedikit, kalau setengah dia nggak terlalu. Kita pakai setengah saja ya guys. Ini kurang sedikit. Oke, setengah ya guys. Terus vanili. Vanili seperti biasa saya pakai cap dua angsa, ini produk lokal. Selalu saya bilang produk lokal, produk Makassar, sehingga kalau dicari di daerah Jawa agak susah. Jadi masalah vanili bisa pakai sembarang, yang penting harum. Satu botol saya kasih semua untuk 10 kilo. Ini vanilinya bentuknya dia seperti terigu, halus. Dia harum banget sih. Selanjutnya apa ya? Oh, garam. Garam saya pakai 1 kilo itu biasanya saya pakai 1 sendok teh atau setengah sendok teh. Minimal 1,5 sendok teh, maksimal minimal setengah sendok teh, maksimal 1 sendok teh untuk garam. Jadi ini juga pakai sendok makan. Jadi saya kasih berapa ya? Saya kasih 5 saja atau 4 sajalah. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang apa lagi? Saya mixer dulu sebentar agar tercampur rata. Oh iya, lupa. Ada satu bahan yang memang selama ini saya juga pernah saya perlihatkan, cuma terkadang lupa karena ini barang kan bukan rahasia, Ji. Pernah saya beritahu juga, pernah saya praktekkan juga. Cuma ini barang ini memang bisa pakai, bisa tidak, bisa skip. Ini nggak penting sih. Cuma ini kan memang di saya itu martabaknya itu harus ada rasa-rasa gula aren. Jadi saya memang biasa pakai gula aren. Gula aren sendiri untuk 1 kilo. Untuk 1 kilo saya kasih 2 sendok makan. Tapi karena saya pakai sendok sayur yang biasa saya gunakan untuk cetak martabak, jadi saya kasih 10 sendok sayur. Ini gula aren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 sendok sayur ini sama dengan sekitar 2 sendok makan. Selanjutnya langsung saja terigu. Oke, langsung selanjutnya terigu. Ini 3. Kita mixer sebentar agar dia tidak tumpah. Baru 4 ya guys. Kita aduk-aduk lagi guys. Ini 8, baru 8 tapi sudah mendekati penuh. Jadi supaya dia tidak tumpah, jadi kita mixer saja.
Oke, selanjutnya kita tambah lagi yang 2 kilo. Oke guys, ini sudah cukup 10 kilo. Sedikit lagi. Selanjutnya kita akan coba. Ada satu bahan yang kurang guys, mentega atau rembut tercair. Lupa saya. Tapi kalau langsung dituang sekarang biasanya nggak bagus. Nanti ada terigu yang menggumpal, jadi saya aduk dulu. Kalau sudah mendekati kalis, 1,5 kalis, baru saya campurkan si rembut tercairnya. Kita langsung gas guys. Oke, ini baru awal ya guys. Nanti setelah ini apa namanya, setengah kalis, atau ini saya ambil di pinggir-pinggirnya supaya dia tercampur rata. Ini saya belum cut ya guys. Setelah ini baru saya cut. Saya akan coba kembali setelah ini setengah kalis. Lalu sudah waktunya ditambahkan telur, gula, sama rembut tercair tadi. Setelah itu baru kita akan percepat lagi, atau kita cut saja supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oh iya, nanti kalau misalnya sempat, saya akan langsung praktek buat martabaknya ya guys. Untuk teman minum kopi, bukan kopi sih, saya minum teh ini karena lagi nggak enak badan, maksudnya belum fit banget, jadi saya nggak mau dulu minum kopi, minum teh saja. Atau saya biasanya minum jahe sih, jahe sama kunyit biasanya. Oke, kita mulai lagi. Dari sini saya cut saja ya guys, agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke guys, ini sudah sekitar 50% kalis. Selanjutnya kita masukin, ini masih kental ya guys, karena ini belum ada setengah gayung plus telur plus apa namanya, gula, jadi masih begini posisinya untuk setengah kalis ya guys. Sudah 50% kalis, jadi kita masukin telur, gula, dan terakhir soda kue. Oke. Telur. Iya, untuk rembut tersendiri biasa saya pakai 1 kilo itu tergantung dari kalian, bisa 1 sendok teh, bisa satu sendok makan. Jadi kalau saya sendiri sih ambil tengah-tengahnya, jadi untuk 10 kilo saya kasih 7 saja, 7 sendok makan saja. Tapi bisa anu sih, bisa 10 juga, tapi saya biasanya 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cukup. Selanjutnya kita mixer sebentar, lalu kita masukin telurnya. Oke, untuk telur sendiri berapa? 1 kilo. 1 kilo standarnya itu kalau mau bagus 1 kilo itu 3 telur, tapi kuningnya saja kalau 3 ya. Tapi standarnya orang pakai itu 2 untuk 1 kilo. Tapi saya di bawah standar karena harga jual saya juga di bawah standar. Jadi saya 1 kilo pakai 1 telur saja guys. Itu pun sudah insya Allah sudah lembut. Satu. Oke guys, 10 saja. Kalian tahu sendiri kan, hari ini harga telur berapa? 1 kilo. Mahal pakai banget guys. Jadi hemat kalau hanya, karena ini standarnya 1 kilo itu 2 telur ya guys. Tapi saya sendiri sudah lama, sudah ada mungkin ada 1 tahun, lebih 1 tahun saya rubah 1 kilo jadi 1, biasanya 1 kilo 2, karena harga saya juga nggak saya naikin, terus harga telur juga naik banget. Jadi saya pikir mungkin ya memang kualitasnya berkurang sih, tapi kalau saya lihat sih dari segi kelembutan kue sendiri, kelembutan martabak sendiri, sepertinya sih hampir nggak ada bedanya sih dengan 2 telur. Jadi saya menggunakan 1 telur ini sudah 1 tahun lebih ya guys. Kalau kalian mau ikut saya juga nggak apa-apa, nggak mau ikut saya atau mau mengikuti resep standar juga monggo. Oke, kita mixer sebentar. Selanjutnya kita masukin gula ya guys. Gula biasanya saya 1 kilo itu 250. Kalau saya tidak pakai gula aren, biasanya 300. Karena saya pakai gula aren, jadi sisa 250 gram untuk 1 kilonya. Jadi untuk 10 kilo berarti saya menggunakan 2,5 kilo gula. Ini agak setengah ya guys. Oke, tambah sedikit. Banyak sedikit nggak masalah, lebih bagus lagi kalau banyak gula. Tapi ya itu tadi, mempengaruhi dari modal kalau kebanyakan gula. Tapi nggak terlalu banyak sih. Ada hitam-hitam guys. Oke, kita mixer pelan-pelan saja karena ini hampir penuh. Jadi kalau kita tidak pelan-pelan, seperti ini guys. Kalau tidak pelan-pelan ya seperti ini. Oke, kita mulai lagi. Oke guys, ini sepertinya sudah sekitar 70 atau 80% kalis. Dan ini tingkat kentalannya juga sudah sedikit lebih encer. Nanti
akan kita kasih lebih encer lagi dengan menggunakan setengah gayung sisanya air tadi untuk melarutkan si soda kue. Oh iya, kali ini saya tidak menggunakan baking powder ya guys, karena soda kue yang saya gunakan sekarang soda kue merek Malan. Dulu saya sempat tidak tahu ini merek apa, saya pikir Asahi. Cuma ada salah satu komentar waktu saya membuat konten tes soda kue baru, ternyata ada yang bilang katanya itu soda Malan, dan saya lihat bagus, bisa dibilang mirip dengan Asahi kalau saya lihat. Pori-porinya juga halus, makanya saya lebih pilih tidak menggunakan baking powder lagi, karena kalau si kupu-kupu kalau tanpa baking powder dia kurang bagus untuk segi seratnya, jadi harus menggunakan baking powder. Tapi saya lihat sudah kue Malan sendiri yang merek Malan itu saya lihat sudah bagus. Jadi saya lebih pilih tidak menggunakan baking powder. Terus seperti biasa untuk 10 kilo saya menggunakan 10 sendok teh soda kue. Oke, langsung saja kita kasih soda kuenya. Ini kelihatan nggak guys? Belum kelihatan ya guys? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, cukup 10 ya guys. Selanjutnya kita larutkan dengan sisa air tadi. Kita aduk-aduk guys supaya dia larut. Setelah itu baru kita masukin ke sini. Nah, ini kita tuang semuanya. Jadi pas ya guys, pas 10 gayung. Oke. Kita mixer pelan-pelan saja. Karena kalau tidak pelan-pelan ini pasti tumpah ini guys. Ini mendekati full. Saya pernah sih buat adonan 11 kilo, tapi dia begini. Bisa bilang kalau kita mixer harus pelan-pelan banget. Soalnya kalau tidak pelan-pelan banget, tumpah-tumpah dia. Sama seperti ini juga. Jadi ini sebaiknya saya kasih begini dulu supaya dia apa namanya, airnya itu larut ke bawah supaya dia tidak ada percikan-percikannya. Tapi kita mixer saja ya guys, pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, saya coba bersihkan di samping-sampingnya karena biasanya masih ada sedikit gumpalan terigu. Nah, kan bener, biasanya itu bagian atas biasanya, karena bagian atas biasanya kurang berani untuk menyapu dipakai mixer, karena kalau kita sapu pakai mixer biasanya itu tumpah adonan kalau sudah banyak begini guys. Jadi biasanya itu yang sapu, saya pakai sapu itu dari tengah ke bawah. Kalau di bagian atas saya nggak berani, takutnya tumpah.
Ini tingkat kekentalannya ya guys, seperti ini dia. Dia ini nggak kental, nggak encer. Jadi takaran itu yang pas, itu menurut saya yang pas itu 1200 itu. Ya 1200 untuk 1 kilo maksudnya. Maksimal 1250 lah, itu masih oke. Kalau mau kental sih 1150 kalau mau kental ya. Jadi menurut saya itu yang pasnya 1200. Kalau mengejar sedikit maksimal 1250. Terus kalau mau kental sedikit minimal 1150. Itu menurut saya ya guys, karena beda orang mungkin tingkat kentalannya juga beda, tapi itu untuk saya begitu. Nah, jangan disamakan semua resep ya guys, karena yang punya resep juga jelas dia sudah pikirkan masa-masa ini yang terbaik mungkin ya. Kalau menurut saya ini yang terbaik menurut saya ini. Tapi kalau ada yang bilang 1250 menurutnya terbaik, juga jangan salahkan saya, jangan salahkan dia juga, karena prinsip masing-masing ya guys. Karena ini juga jualan ini bukan untuk main-main, karena kalau kita serius untuk menekuni sebuah pekerjaan, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Jadi kita usahakan membuat kue itu dengan hati, terus jangan juga main apa istilahnya ya, main asal-asal saja. Yang penting jadi, jangan, usahakan sebaik mungkin. Ini sudah sekitar 90% atau 80%, 90% kalis ini. Kita mixer sebentar, mungkin semenit 2 menit, setelah itu selesai. Dan insya Allah saya juga akan coba langsung praktek ini tanpa di resting ya guys. Saya akan coba langsung praktek, mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba lagi sekitar 1 atau 2 menit mixer. Oke guys, ini sepertinya sudah cukup ya. Ini sudah ya nggak mungkin kita langsung 100% kalis. Biasanya itu memang maksimal itu 90% kalis. Karena kita kalau mau kalis banget itu butuh proses lagi, butuh waktu yang cukup lama. Ini saya kalau dari awal tadi jam 4 lewat 5, anggap saja jam 4 lewat 10 kita mulai. Sekarang saya lihat jam berapa. Ya, ini saya lihat jam lagi guys. Tadi jam 4, anggap saja jam 4.10. Ini jam 4.45. Berarti sekitar berapa menit itu? Setengah jam lebih ya guys. Jadi prosesnya ini karena tadi berhenti sebentar, tapi sekitar setengah jam. Prosesnya untuk 10 kilo ini sekitar setengah jam untuk proses buat adonannya. Ini belum 100%, mungkin sekitar 90%, tapi insya Allah kalau ini didiamkan 1 jam atau 2 jam ini sudah dengan sendirinya kalis sampai 100%. Tapi karena ini saya juga akan langsung coba untuk buat martabaknya, jadi saya akan pindahkan ke gayung. Untuk langsung buat martabaknya. Ini ya guys, saya aduk-aduk dari bawah. Saya akan ambil untuk satu martabak saja. Ini cukup untuk satu martabak. Selanjutnya saya akan langsung coba buat martabaknya. Oke, ikuti saya ke kompor. Oke guys, ini kita sudah di depan kompor dan iya siap buat martabaknya tadi yang kita buat adonan 10 kilo lagi tadi. Lalu kita akan lihat hasilnya apakah bagus tanpa resting ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita buat.
Oke, kita pakai api sedang saja. Di atasnya api sedang ya, bukan sedang sih, di atas api sedang sedikit, jadi nggak full juga. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Dari sini kita langsung percepat saja videonya. Seperti biasa, agar durasinya tidak panjang pakai banget. Oke guys, ini sudah matang ya guys. Selanjutnya kita akan langsung angkat dan kita akan coba lihat apakah hasilnya bagus atau tidak, karena ini tanpa di resting. Ini sudah cukup lembek sih, maksudnya tidak keras. Oke, langsung kita angkat saja. Oke guys, ternyata videonya tidak kerekod guys. Jadi pas saya mau ambil susu, saya lihat kenapa ini HP ku mati. Ternyata saya belum rekam, tapi nggak apa. Ini hasilnya. Saya kasih susu saja. Aduh, nggak fokus guys. Mungkin masih belum fit, jadi nggak fokus. Ini juga barusan saya aktifkan aplikasi. Sekarang jam 17:05 ya guys. Ini jam 17:05. Tadi saya selesai buat adonan sekitar jam berapa tadi ya? Jam 4:45 ya. Ini jam 4:45, sekarang jam 5:05. Jadi aduh, nggak fokus guys. Kita langsung saja lipat, lalu kita akan potong dan kita akan lihat seratnya apakah sudah oke. Karena ini kan tanpa resting, biasanya sih beda, biasanya dari segi ngembangnya sudah pasti beda ya guys. Karena apa? Karena tanpa resting. Kalau di resting jelas dia lebih ngembang, tapi kalau kita lihat di sini, saya kasih lihat perdekat ya guys, ini sih sebenarnya sudah cukup oke ya guys. Dalam artian ini bisa dibilang sudah bagus, karena ini juga tanpa resting, sehingga sebagus apapun kalau martabak itu tanpa resting, jelas dia tidak akan sesempurna pada saat kita resting minimal 1 jam ya guys. Ini lembut juga ya guys, cukup lembut lah, oke juga ini. Saya coba, bismillah. Oke sih, sama rasanya, cuma dia nggak selembut pada saat kita resting. Sudah pasti itulah namanya, kita pakai pengembang, otomatis pengembang itu akan bekerja setelah dia di resting. Kalau dia tidak resting, ya jelas bekerja, tapi dia kerjanya nggak maksimal, lebih maksimal pada saat kita resting. Guys, kami kira untuk video kali ini cukup. Saya juga sudah ini akan langsung istirahat sih. Ini sudah jam 5 lewat. Jam 6 lewat berapa ya? Maghrib jam 6:15 kalau nggak salah ya. Saya akan istirahat sampai jam 6 nunggu maghrib. Karena saya ini sepertinya juga belum mau jualan. Biar yang jualan istri sama anak-anak saya yang jualan. Saya mau istirahat dulu agar lebih fit lagi. Soalnya dokter juga bilang begitu, agar istirahat yang cukup, agar tidak beraktivitas dulu, karena takutnya penyakit saya yang lama kambuh, tifus guys. Saya sempat masuk rumah sakit, sakit hampir 1 bulan gara-gara tifus, gara-gara kecapean. Jadi ini saya akan, setelah buat konten ini, saya akan langsung istirahat. Setelah itu sampai maghrib ya, mungkin nanti saya akan bantu sebentar lah, bantu kalau misalnya rame. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami ini. Sekali lagi, kalau yang ditanyakan seperti biasa bisa tanyakan di kolom komentar. Yang belum subscribe akan di subscribe channel Pratama Bulan 99, di like, di share. Ya kalau ada yang menanyakan secara langsung, terus mau kirim video dari kompleks sendiri rumah,
bisa dikirim di lewat Instagram kami, Martaulan 99 juga namanya, atau di FB kami Martaulan 99 juga. Terus ada juga di WA kami juga, bisa dikirim ke situ agar saya bisa menilai. Soalnya kalau hanya komentar di kolom komentar di YouTube biasanya nggak disertai gambar atau nggak disertai video. Jadi biasanya kalau saya mau jawab juga agak runyam karena tidak tahu bagaimana modelnya itu martabak. Kalau saya bisa lihat gambarnya, apalagi videonya, mungkin saya bisa kasih solusi sebaiknya apa yang dilakukan jika martabak itu misalnya, kan biasa banyak yang komentar kenapa martabak saya begini begini begini. Saya terus terang hanya kira-kira saja jawaban saya, karena apa? Karena saya tidak lihat bentuknya dari martabak itu sendiri, karena hanya pertanyaan saja, hanya tulisan. Kalau ada gambar atau apalagi video, insya Allah saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab ya kan tidak tidak selamanya atau tidak semuanya saya bisa jawab sih. Jadi kalau saya tidak bisa jawab ya saya bilang tidak bisa jawab, karena saya juga bukan orang yang hebat, jadi nggak semuanya bisa saya jawab. Oke, sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.